Prajurit itu membuka sebuah kotak logam dan mengeluarkan peluru yang telah disegel selama 40 tahun. Rekan setimnya, seorang pedagang senjata, meragukan apakah peluru itu masih berfungsi. Jenderal menyerahkan kepadanya sebuah senjata. Setiap peluru hanya bernilai 10 sen, tetapi mereka berhasil mendapatkan pesanan senilai 300 juta dolar. Untuk lolos dari audit militer AS, pria itu dan rekannya memalsukan laporan keuangan dan dokumen audit selama 3 tahun. Namun saat wawancara akhir, pejabat militer AS tidak peduli apakah dokumen itu asli atau tidak. Ternyata tawaran mereka 53 juta dolar lebih murah daripada pesaingnya. Karena keuntungannya sangat besar, pria itu memutuskan untuk pergi langsung ke Albania untuk mengawasi pengiriman. Sesampainya di sana, ia memperhatikan kemasan penuh dengan tulisan Cina, yang berarti peluru itu bukan dari asal yang tertera. Ia segera menelepon temannya dan menuntut penjelasan. Temannya menjawab bahwa kontrak tidak pernah menyebutkan asal barang, karena peluru sudah dikirim. Menjualnya bukan lagi urusannya. Rekannya terbang ke Albania, berencana untuk mengemas ulang pengiriman tersebut. Mereka menemukan sebuah pabrik pengemasan lokal. Pemiliknya menunjukkan demonstrasi. Setiap kotak bisa dikemas ulang dalam 45 detik. Harganya 100 ribu dolar, dan keduanya langsung setuju. Namun kemudian, rekannya menemukan masalah yang lebih besar. Teman mereka hanya membayar 2 sen per peluru, sedangkan mereka membayar 10 sen. Karena itu, rekannya ingin memutus hubungan dengan teman itu dan berbicara langsung dengan pemasok. Pria itu menolak dan mengancam akan keluar dari perusahaan. Malam itu, pria tersebut diculik oleh sekelompok orang. Mereka membawanya ke pabrik terbengkalai, tempat temannya menodongkan pistol ke arahnya. Baru saat itu, pria tersebut menyadari bahwa rekannya ingin mengambil alih bisnis sendirian. Ia berhasil melarikan diri dengan susah payah dan memutuskan untuk pulang ke Amerika lebih awal. Tetapi pemilik pabrik pengemasan menghentikannya dan menuntut pembayaran. Saat itulah pria itu sadar bahwa rekannya bahkan belum membayar biaya pengemasan. Untuk bisa pergi, ia berjanji akan mengirimkan uang setelah sampai di rumah. Setibanya di Amerika Serikat, ia langsung ke kantor untuk menghadapi rekannya. Tetapi rekannya hanya mengangkat bahu. Pria itu kehilangan kesabaran. Ia berkata ingin keluar dan menuntut 4 juta dolar miliknya. Tetapi rekannya menolak memberikan bahkan 40 ribu dolar sekalipun. Mereka tidak mencapai kesepakatan. Pria itu mencari kontrak mereka untuk menuntutnya. Namun ternyata kontraknya sudah dirobek. Suatu hari seorang investor mengundang keduanya untuk minum. Pria itu mengira rekannya ingin menyelesaikan masalah. Tetapi rekannya justru menawarkan untuk membayarnya 50 ribu dolar per tahun selama 4 tahun bekerja di bawahnya. Pria itu tertawa dan berkata ia memiliki bukti semua catatan palsu. Rekannya tidak takut. Ia berkata bahwa jika salah satu dari mereka jatuh, keduanya akan jatuh bersama. Pembicaraan pun kembali gagal. Tak lama kemudian kesepakatan senjata di Albania terbongkar. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan dan kedua pria itu ditangkap. Namun orang yang melaporkan mereka bukanlah pria itu, melainkan pemilik pabrik pengemasan. Rekannya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh pengadilan militer. Pria itu dikenai tahanan rumah selama 7 bulan. Bisnis senjata besar mereka berakhir tanpa hasil. Suatu hari pria itu pergi untuk memberikan pijatan kepada seorang klien. Saat pintu terbuka, ia terkejut melihat temannya yang lama. Temannya berterima kasih karena ia tidak melaporkannya dan memberikan semua keuntungan yang seharusnya menjadi miliknya.